Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rina Widyastuti dengan NIM 2023-0501-03043. Baik, dalam video ini saya akan membahas topik penting mengenai akuntansi biaya, yaitu tenaga kerja, pengendalian, dan akuntansi biaya. Nah, topik ini sangat krusial karena tenaga kerja merupakan salah satu elemen penting dalam proses produksi dan pengelolaannya sangat mempengaruhi efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Nah, misalnya di industri makanan, tenaga kerja bertugas mulai dari proses pengolahan bahan hingga pengemasan. Jika jumlah tenaga kerja tidak cukup atau tidak terampil, proses produksi bisa terhambat. Maka dari itu, memahami peran tenaga kerja adalah kunci dalam manajemen produksi. Baik, selanjutnya pentingnya tenaga kerja dalam proses produksi. Nah, tenaga kerja ini adalah sumber daya manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses produksi. Nah, tanpa tenaga kerja, mesin dan bahan baku ini tidak akan berubah menjadi produk jadi. Karena itu, tenaga kerja bukan hanya pelaksana, tetapi penentu keberhasilan suatu produksi, baik itu dari sisi kuantitas maupun kualitas. Nah, sebagai contoh, perusahaan yang menerapkan sistem insentif berbasis kinerja bisa mendorong efisiensi karyawan jadi lebih termotivasi untuk bekerja produktif, dan biaya pun dapat ditekan tanpa mengorbankan kualitas. Selanjutnya, peran pengendalian biaya tenaga kerja untuk efisiensi. Nah, pengendalian biaya tenaga kerja merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menjaga efisiensi. Nah, tanpa pengendalian bisa saja terjadi pemborosan, yaitu pemborosan tenaga, waktu, dan dana. Nah, pengendalian ini meliputi perencanaan kerja, terus pemantauan kehadiran, pembagian tugas yang efektif, serta pemberian upah yang sesuai dengan produktivitas. Nah, tenaga kerja dicatat sebagai biaya utama produk, sementara tenaga kerja tidak langsung seperti supervisor dicatat sebagai overhead. Pencatatan ini membantu perusahaan mengetahui berapa besar biaya sebenarnya dari setiap produk. Selanjutnya, kaitan tenaga kerja dengan akuntansi biaya. Nah, di dalam akuntansi biaya, tenaga kerja dipandang sebagai salah satu komponen proses produksi. Nah, akuntansi biaya ini mencatat, mengklasifikasikan, dan menganalisis biaya tenaga kerja untuk menentukan harga pokok produksi, efisiensi kinerja, serta membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Masing-masing memiliki perlakuan biaya yang berbeda dalam akuntansi dan pengendaliannya. Adapun jenis-jenis tenaga kerja. Nah, ada dua secara umum jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama ini tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini mereka yang terlibat langsung dalam proses produksi. Nah, seperti contohnya ini seperti operator mesin. Kemudian yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini seperti staf kebersihan, supervisor. Nah, mereka mendukung proses produksi, namun tidak secara langsung mengubah bahan menjadi produk. Contohnya, ketika perusahaan memiliki banyak pesanan, perencanaan tenaga kerja harus disesuaikan agar tidak terjadi keterlambatan atau kelebihan tenaga kerja yang akhirnya menambah beban biaya. Selanjutnya, penggolongan biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ini biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini yang bisa langsung ditelusuri ke produk tertentu. Kemudian selanjutnya biaya tenaga kerja yang tidak langsung. Nah, ini tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk tertentu. Nah, ini juga dicatat sebagai overhead pabrik. Contoh di pabrik konveksi, upah borongan bisa diberikan per jumlah potong baju, tapi untuk administrasi, upah tetap diberikan per bulan. Penting untuk memilih sistem upah yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang agar adil dan efisien. Sistem penggajian dan pengupahan. Nah, dalam praktiknya ada beberapa sistem dalam pembayaran tenaga kerja. Yang pertama ini gaji tetap. Nah, ini umumnya diberikan untuk staf administrasi. Kemudian upah berdasarkan waktu. Nah, ini
dibayar sesuai dengan jam kerja, kemudian upah berdasarkan hasil. Nah, ini dibayar berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Kemudian yang terakhir itu insentif dan bonus. Nah, ini diberikan untuk memotivasi produktivitas dan pencapaian target. Contohnya, perusahaan akan lebih mudah menilai efisiensi departemen jika biaya tenaga kerja dicatat per bagian. Ini juga membantu menghitung harga pokok produksi dengan tepat. Selanjutnya, akuntansi biaya tenaga kerja. Nah, dalam akuntansi biaya, pencatatan tenaga kerja ini meliputi yang pertama, pencatatan ke akun yang sesuai. Nah, ini seperti akun gaji langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua, alokasi ke produk. Nah, ini terutama pada tenaga kerja langsung. Terus yang ketiga, penggunaan jurnal penggajian. Nah, ini mencatat semua transaksi seperti pembayaran upah dan pembayaran gaji karyawan. Nah, contoh perhitungan sederhananya ini gaji pokok. Misalnya gaji pokok 4 juta, terus lemburnya 500.000. Nah, tunjangan transportasinya ini 300.000. Jadi total biaya tenaga kerja per bulan 4.800.000. Nah, semuanya ini harus dicatat dan dianalisis untuk melihat efisiensi biaya tiap periode. Perhitungan biaya tenaga kerja. Nah, perhitungan dasar dari biaya tenaga kerja ini dapat menggunakan rumus ini, yaitu upah sama dengan tarif kali jam kerja. Namun dalam praktiknya harus memperhitungkan juga tambahan seperti lembur, bonus, dan tunjangan. Nah, tunjangannya ini seperti transportasi atau makanan. Nah, pengendalian yang lemah bisa menyebabkan inefisiensi dan kerugian jangka panjang. Tantangan dalam pengendalian tenaga kerja. Nah, dalam pengelolaan tenaga kerja, perusahaan ini sering menghadapi tantangan seperti kecurangan absensi. Nah, ini seperti titip absen, kemudian lembur palsu. Nah, ini yang membebankan perusahaan. Kemudian yang ketiga, produktivitas rendah. Nah, ini akibatnya karena kekurangan motivasi. Kemudian yang terakhir, turnover tinggi. Nah, ini yaitu keluar masuknya karyawan dalam perusahaan. Selanjutnya, strategi efisiensi biaya tenaga kerja. Nah, setelah tadi mengalami tantangan, perusahaan harus memiliki strategi. Nah, strateginya ini yang pertama, otomatisasi penggunaan mesin agar meningkatkan efisiensi. Kemudian yang kedua, pengembangan dan pelatihan. Nah, ini agar karyawan lebih berkompeten. Kemudian yang terakhir, penilaian kinerja rutin. Nah, ini agar produktivitas terpantau dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Nah, dengan strategi ini perusahaan tidak hanya menekan biaya, tapi juga meningkatkan motivasi dan kualitas kerja karyawan. Selanjutnya, tujuan pengendalian biaya tenaga kerja. Nah, pengendalian biaya tenaga kerja adalah salah satu aspek penting dalam manajemen biaya produksi. Nah, tujuan dari pengendalian ini tidak hanya untuk mengurangi biaya, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk tenaga kerja memberikan kontribusi yang maksimal terhadap produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Nah, ada beberapa tujuan utamanya. Yang pertama ini menghindari pemborosan. Pengeluaran tenaga kerja yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerugian seperti pembayaran lembur, seperti pembayaran lembur palsu, tenaga kerja tidak produktif, atau kelebihan staf. Nah, yang kedua, mengatur efisiensi tenaga kerja. Dengan kontrol yang tepat, perusahaan bisa menyesuaikan jumlah pekerja sesuai kebutuhan produksi tanpa kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Nah, yang ketiga ini menjamin alokasi sumber daya yang tepat. Tenaga kerja harus digunakan untuk kompetensi mereka agar hasil kerja maksimal. Kemudian yang keempat, mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, data biaya tenaga kerja yang akurat membantu manajemen dalam menyusun anggaran, menetapkan harga produk, dan merencanakan ekspansi usaha.
Nah, selanjutnya, komponen biaya tenaga kerja. Nah, dalam akuntansi biaya, biaya tenaga kerja tidak hanya berupa gaji pokok, ada berbagai komponen yang harus dihitung secara menyeluruh untuk mencerminkan total biaya aktual yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, komponen-komponen tersebut itu, yang pertama, gaji pokok. Nah, gaji pokok ini merupakan kompensasi dasar yang diberikan kepada tenaga kerja tetap. Besarannya biasanya tetap per bulan dan tidak dipengaruhi oleh jumlah jam kerja atau hasil kerja. Kemudian yang kedua, upah. Upah biasanya dibayarkan berdasarkan jam kerja atau hasil kerja, terutama untuk tenaga kerja harian atau borongan. Kemudian yang ketiga, tunjangan. Nah, tunjangan ini bisa berupa tunjangan makan, transportasi, kesehatan, keluarga, dan lain-lain. Beberapa bersifat tetap, sebagian lainnya bisa fluktuatif tergantung kondisi. Kemudian yang keempat, lembur. Lembur ini merupakan kompensasi tambahan jika pekerja melebihi jam kerja normal. Harus dicatat dan diawasi dengan ketat agar tidak disalahgunakan. Kemudian yang kelima, bonus dan insentif diberikan berdasarkan pencapaian target kerja atau hasil evaluasi kinerja. Tujuannya untuk memotivasi pekerja agar lebih produktif. Yang keenam ini biaya rekrutmen dan pelatihan, termasuk biaya iklan lowongan, proses seleksi, orientasi, pelatihan teknis, dan pengembangan karyawan. Yang ketujuh ini atau yang terakhir, BPJS dan asuransi karyawan. Nah, ini merupakan bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh perusahaan di Indonesia dan menjadi bagian dari biaya tenaga kerja. Nah, seluruh komponen ini harus dicatat secara akurat dan dikendalikan dengan sistem yang baik. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip akuntansi biaya tenaga kerja. Nah, agar informasi biaya tenaga kerja dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, pencatatannya harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang baik. Nah, yang pertama ini prinsip matching atau kecocokan. Nah, biaya tenaga kerja harus dicatat dalam periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Misalnya, jika suatu produk selesai dan dijual di bulan Juli, maka biaya tenaga kerja untuk memproduksi produk itu juga dicatat di bulan Juli. Kemudian yang kedua, prinsip keandalan. Biaya ini yang dicatat harus berdasarkan data dan dokumen yang valid seperti absen, slip gaji, laporan kerja, atau kontrak kerja. Nah, tanpa dokumen, pencatatan bisa dianggap tidak sah. Kemudian yang ketiga, prinsip konsistensi. Nah, metode pencatatan ini harus digunakan secara konsisten dari waktu ke waktu agar data bisa dibandingkan antara periode, misalnya jika perusahaan menggunakan sistem time rate untuk perhitungan gaji, maka metode tersebut sebaiknya tidak sering diganti kecuali ada kebijakan besar. Kemudian selanjutnya, sistem pencatatan biaya tenaga kerja. Nah, untuk mengendalikan biaya tenaga kerja, perusahaan harus memiliki sistem pencatatan yang rapi dan sistematis. Nah, ada beberapa alat atau dokumen yang sering digunakan. Nah, yang pertama ini kartu jam kerja. Nah, ini mencatat waktu masuk dan keluar setiap karyawan. Bisa dilakukan manual atau menggunakan sistem digital seperti fingerprint scanner. Yang kedua ini kartu kerja, mencatat waktu dan pekerjaan apa saja yang dikerjakan seseorang karyawan. Ini membantu dalam perhitungan biaya per unit produk. Kemudian yang ketiga, laporan kehadiran dan lembur. Nah, ini berisi catatan absensi harian serta jam lembur yang telah dilakukan dan disetujui oleh atasan. Kemudian yang keempat ini slip gaji, slip gaji ini dokumen bukti pembayaran yang berisi rincian gaji pokok, potongan, tunjangan, lembur, bonus, dan total yang diterima karyawan. Kemudian yang terakhir ini payroll system. Nah, sistem atau software yang digunakan ini untuk menghitung, mencatat, dan mengelola pembayaran gaji secara otomatis. Kemudian selanjutnya, pemanfaatan teknologi dalam pengendalian biaya tenaga kerja. Nah, perkembangan teknologi sangat membantu perusahaan dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi pengendalian biaya tenaga kerja. Nah, ada beberapa bentuk pemanfaat teknologi. Yang pertama ini sistem absensi otomatis. Nah, ini menghindari kecurangan absensi dan pencatatan jam kerja yang tidak valid. Kemudian ada software
RIS. Nah, ini menyediakan data real time tentang kehadiran, cuti, gaji, dan pelaporan. Kemudian aplikasi penilaian kinerja. Nah, ini membantu manajer mengevaluasi kinerja karyawan secara objektif dan memberi dasar bagi pemberian bonus atau promosi. Nah, yang terakhir, self service. Nah, karyawan dapat mengajukan cuti, klaim tunjangan, atau laporan lembur secara online sehingga meminimalkan kesalahan administratif. Nah, sebagai kesimpulan, tenaga kerja adalah elemen vital dalam proses produksi. Nah, pengendalian yang baik dan pencatatan akuntansi yang tepat ini dapat membantu perusahaan dalam menekan biaya, meningkatkan efisiensi, serta mencapai target produksi yang optimal. Demikian materi dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.